Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Cindy Amalia Amir, Stambuk 091 2020 0082 dari Frekuensi 2, Kelompok 4A, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, maka laboratorium fisika dasar kali ini diadakan secara online. Nah, di dalam laboratorium praktikum ada 5 percobaan. Salah satunya yaitu percobaan viskositas fluida, di mana percobaan viskositas fluida ini memiliki tujuan percobaan, yaitu tujuan instruksi umum dan instruksi khusus. Untuk tujuan instruksi umumnya, yang pertama, dapat memahami konsep fisika atau mekanika mengenai kekentalan atau viskositas. Yang kedua, kita dapat memahami bahwa gesekan yang dialami suatu benda yang bergerak dalam fluida disebabkan oleh fluida tersebut. Dan untuk tujuan instruksi khususnya, yang pertama, dapat memahami prinsip keseimbangan gaya Stokes, gaya apung, dan gaya berat pada suatu benda di dalam fluida. Yang kedua, dapat mengetahui gesekan yang dialami suatu benda yang bergerak dalam fluida disebabkan oleh fluida tersebut. Yang ketiga, dapat menerapkan faktor kohesi pada laju bola yang jatuh. Dan yang keempat, dapat menentukan viskositas fluida. Sebelum kita lanjut ke prosedur percobaan, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu teori yang digunakan pada percobaan ini. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu viskositas dan apa itu fluida. Nah, viskositas ialah ukuran kekentalan suatu zat alir yang menyatakan besar kecilnya zat alir tersebut. Sedangkan fluida itu yaitu zat alir yang dapat mengalir yang dimana dapat berupa gas ataupun zat cair. Faktor yang mempengaruhi viskositas fluida, yang pertama suhu. Mengapa? Suhu berbanding terbalik dengan viskositas, dimana jika suhu naik, maka viskositas akan turun. Begitupun sebaliknya, jika suhu rendah, maka viskositas akan bertambah besar. Yang kedua, tekanan, di mana viskositas cairan akan naik jika tekanan naik. Yang ketiga, zat pengotor. Yang keempat, berat dan ukuran molekul. Dengan naiknya berat molekul, laju aliran fluida akan lambat dan berketentuan tinggi. Dan yang terakhir, kekuatan molekul. Semakin besar ikatan antar molekul zat cair, maka nilai viskositas yang dimiliki akan semakin tinggi. Viskometer, yang pertama viskometer Hopper atau bola jatuh, di mana viskometer ini kita gunakan pada percobaan viskositas fluida di laboratorium. Yang kedua, viskometer kapiler atau viskometer Ostwald. Yang ketiga, viskometer Cup and Bob. Yang keempat, viskometer Brockfile. Dan yang kelima, viskometer instrumen. Adapun gaya-gaya yang bekerja pada viskositas fluida yaitu gaya Stokes, gaya apung, dan gaya berat. Nah, di bawah ini ada gambar sebuah bola yang jatuh di dalam fluida, yang mana ketika bola dijatuhkan, bola bergerak dipercepat. Namun, ketika kecepatannya bertambah, gaya Stokesnya pun bertambah. Akibatnya, pada suatu saat bola mencapai keadaan seimbang sehingga bergerak dengan kecepatan konstan yang disebut kecepatan terminal. Nah, pada kecepatan terminal ini, resultan yang bekerja pada bola sama dengan 0. Pun hukum-hukum yang digunakan pada viskositas fluida ini yaitu hukum Stokes, di mana hukum Stokes ini berbunyi, bila sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola akan bekerja gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola. Yang kedua, hukum Archimedes, yang bunyinya, sebuah benda dicelupkan pada zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Nah, ada pula peristiwa yang terjadi pada hukum Archimedes ini, ialah yang pertama, benda tenggelam. Benda tenggelam ini di mana
gaya ke atas lebih kecil dari berat benda. Yang kedua, benda melayang, di mana gaya ke atas sama dengan berat benda atau benda dalam keadaan seimbang. Yang ketiga, benda terapung, di mana gaya ke atas lebih besar dari berat benda. Nah, yang ketiga, hukum Newton. Bunyi hukum Newton 1 ialah jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan viskositas fluida ini ialah yang pertama kelereng, kedua jangka sorong, ketiga mikrometer sekrup, keempat rollmeter, kelima stopwatch, keenam gelas ukur, dan yang ketujuh tabung gelas berisi fluida. Dan untuk prosedur percobaannya yaitu pertama-tama kami menyiapkan alat dan bahan. Kemudian mengukur tiap kelereng yang akan digunakan menggunakan mikrometer sekrup dan mengukur diameter dalam tabung gelas yang berisi fluida menggunakan jangka sorong. Setelah itu, kami memberi tanda pada tabung menggunakan karet gelang. Lalu, mengukur tinggi tabung gelas dan membaginya menjadi 3 bagian yang interval masing-masing 10 cm sebagai jarak jari-jari dan mengukur suhu cairan. Kemudian kami mencelup bola ke dalam fluida dan menghitung waktu setiap jaraknya dari titik 1, 2, dan 3. Lalu kami mencatat waktu yang diperoleh dan mencatat semua hasil pengukuran. Kami melakukan prosedur berulang kali sampai mendapatkan nilai modus di setiap datanya. Setelah itu, kami menimbang gelas ukur yang kosong menggunakan neraca analitik, lalu mengisi gelas ukur dengan fluida sebanyak 50 ml. Kemudian kami menimbang gelas ukur yang sudah berisi fluida dan kelereng menggunakan neraca analitik. Data hasil pengamatan pada percobaan viskositas fluida yang dilakukan melalui pengukuran jangka sorong dan mikrometer sekrup. Bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian untuk pengolahan datanya, kami menghitung rata-rata waktu, rata-rata jari bola, massa jenis bola, massa jenis fluida, dan menentukan viskositas fluida. Di mana untuk menghitung rata-rata waktu kita menggunakan persamaan T rata-rata sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3 dibagi N, di mana T itu waktu, N itu banyaknya data. Berikut perhitungannya. Dan untuk rata-rata jari bola, kami menggunakan persamaan R rata-rata sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dibagi 3, di mana 3 itu banyaknya data. Bisa dilihat, ini adalah perhitungannya. Dan untuk massa jenis bola, kami menggunakan persamaan berikut. Bisa dilihat perhitungannya. Dan yang untuk massa jenis fluida, kami menggunakan persamaan rho F sama dengan M per V, atau rho F sama dengan massa gelas isi dikurang massa gelas kosong dibagi volume. Dan untuk menentukan nilai viskositas, kami menggunakan persamaan eta sama dengan 2 kali G kali T kali R kuadrat bagi 9L dikali delta rho.
Berikut perhitungannya. Kesimpulan dari percobaan viskositas fluida ialah viskositas fluida atau zat cair adalah gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak atau benda padat yang bergerak di dalam fluida. Viskositas sangat mempengaruhi kecepatan benda yang melewati suatu fluida. Semakin kental fluida tersebut, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan benda untuk melewatinya. Suatu benda yang bergerak di dalam suatu fluida akan mendapat beberapa pengaruh gaya, antara lain gaya Archimedes, gaya gesek fluida itu sendiri atau biasa disebut gaya Stokes, dan gaya gravitasi yang menyebabkan timbulnya gaya berat dalam fluida. Nah, gaya Stokes akan menghambat gerakan benda dalam viskometer, sehingga bola akan bergerak melambat sampai jarak tertentu. Gaya-gaya yang bekerja atau berpengaruh pada viskositas, suatu saat gaya tersebut akan mengalami keseimbangan yang menyebabkan gerakan jatuh bola dipercepat, kemudian diperlambat sampai benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau mencapai kecepatan terminal. Adapun ayat yang berhubungan dengan percobaan viskositas ini ialah Quran surah ke-23 yaitu Al-Mu'minun ayat ke-18 yang berbunyi wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala zahabim bihi laqadirun, yang artinya, dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Penjelasan tentang ayat di atas ialah ukuran dari zat cair ini lebih ditekankan pada ukuran kekentalan atau viskositas cairan. Penetapan ukuran kekentalan viskositas suatu cairan adalah hal yang sangat penting, karena kekentalan dan viskositas menentukan fungsi dari suatu cairan. Sebagai contoh, kita bandingkan beberapa cairan yang mempunyai viskositas berbeda, sehingga berbeda pula manfaatnya. Viskositas air, aspal, gliserin, minyak zaitun, dan asam sulfat. Jika kita bandingkan zat-zat cair tersebut, perbedaannya sangat jelas. Air 10 juta kali lebih cair daripada aspal, 1000 kali lebih cair daripada gliserin, 100 kali lebih cair daripada minyak zaitun, dan 25 kali lebih cair daripada asam sulfat. Itulah tadi penjelasan prosedur percobaan, pengolahan data, dan ayat yang berhubungan dengan viskositas fluida. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.